Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada hari ini untuk kelas 11 kita bahas materi tentang elastisitas dan hukum Hooke. Seperti kita tahu bahwa elastisitas itu bisa kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti pegas atau bahasa umumnya itu adalah pir, terus karet dan sebagainya. Atau mungkin juga untuk orang kalau misalkan memancing itu memanfaatkan sifat elastis atau kelenturan suatu bahan, itu misalkan duran pancing dan sebagainya. Dalam hal ini untuk elastisitas kita nanti hanya akan membahas beberapa sifat kaitannya dengan kemampuan suatu bahan, jadi batas atau ambang elastisitas. Terus juga di situ ada gaya yang dikenal dengan gaya pegas yang nanti kaitannya dengan hukum Hooke. Apabila gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan dihilangkan, misalkan kita menarik pegas, gayanya kita hilangkan, pegas tersebut kembali ke bentuk semula, itu berarti benda mempunyai sifat elastisitas. Misalnya kita penggaris, kita lenturkan, gaya tariknya kita lepas, penggaris akan kembali ke bentuk semula. Ini juga dikenal dengan sifat elastisitas. Contoh yang paling gampang misalkan karet gelang, kita tarik, kita lepaskan, dia akan memendek kembali. Ini juga elastisitas. Ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen jika dikenai gaya. Misalkan kita punya kayu kering, kita berikan gaya tarik sedikit, itu akan patah. Itu berarti tidak mempunyai sifat elastisitas. Intinya untuk bahan yang memiliki sifat kelenturan kembali ke bentuk semula, ini dinamakan benda elastis. Dari hal ini bisa kita simpulkan elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tingginya, tetapi masanya tetap. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya pada saat gaya ditiadakan, benda kembali ke bentuk semula. Untuk memahami elastisitas benda dapat dilakukan percobaan menggunakan pegas. Jika hasil yang diperoleh digambarkan dalam grafik, X dan Y nanti akan bersifat linier, naik lurus. Tetapi jika gaya itu berhenti, benda tidak ke bentuk semula, otomatis untuk di grafik itu dia akan patah, berhenti, tidak ada nilai kesetimbangan, balik lagi benda tidak elastis. Di sini yang kita bahas ada 3 hal utama kaitannya dengan sifat elastisitas. Yang pertama adalah stres atau tegangan. Kalau benda kita tarik, dia akan menegang. Di sini tegangan yang dialami ini sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik terhadap luas penampang. Kalau kita membelokkan penggaris terbuat dari plastik yang tipis, otomatis gaya yang kita berikan sedikit karena luas penampangnya kecil. Tetapi jika gaya yang kita berikan itu besar, penggarisnya mungkin akan patah. Beda sebaliknya, jika penggarisnya itu tebal, otomatis gaya yang kita berikan itu harus besar. Jadi berbanding lurus dengan luas penambang. Kalau luas penambangnya semakin besar, otomatis gaya yang kita berikan besar. Tetapi jika luas penambangnya kecil, gaya yang kita berikan kecil. Nah, ini nanti ada konstanta pegas yang nilainya untuk satu buah benda dengan luas penambang sama itu tetap. Tegangan di sini dilambangkan dengan sigma atau dalam huruf Latin itu seperti huruf J tetapi yang bawah besar. Bisa dilihat di slide. Tegangan atau stres sama dengan
F per A. Di sini untuk satuan gaya kamu kenal Newton, satuan luas penambang meter persegi. Jadi tegangan atau stres satuannya Newton per meter persegi. Yang kedua, regangan, strain. Jadi benda yang kita tarik beri gaya itu akan meregang. Perbandingan pertambahan panjang terhadap panjang asli ini yang dinamakan dengan tegangan. Yang namanya perbandingan, kalau satuan yang sama dibagikan otomatis meniadakan. Jadi untuk regangan tanpa satuan, karena pertambahan panjang delta L dilihat di slide per L0. Jadi tanpa satuan. Yang berikutnya kamu cermati di slide perubahan panjang akibat gaya. Ini saya contohkan pegas spare sebelum diberi gaya, gambar yang atas. Terus yang bawah kamu tarik dengan gaya F, itu akan meregang sejauh delta L. Dengan persamaan di bawah, untuk tadi yang pertama itu adalah stres, sigma sama dengan F per A, di situ sudah ada keterangannya. Yang sebelahnya untuk regangan delta L per L juga sudah ada keterangannya, bisa dilihat. Selanjutnya, jika stres pada stres pada pegas kamu gambarkan seperti di slide, itu bisa berbentuk per atau mungkin bisa berbentuk bahan. Intinya bisa ditarik, dia akan meregang atau menipis kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan 0 atau dihilangkan. Sedangkan yang berikutnya adalah modulus elastisitas atau modulus kelentingan bahan. Ini adalah perbandingan antara suatu tegangan stres terhadap regangannya. Jadi yang pertama stres per strain, tegangan per regangan. Ini disebut modulus elastisitas atau bahasa beberapa buku adalah modulus kelentingan. Modulus kelentingan ini dirumuskan stres per strain atau sigma per epsilon. E sama dengan sigma per epsilon sama dengan, untuk sigma adalah tegangan F per A dibagi delta L per L0. Kalau dijadikan atau disederhanakan, untuk E modulus elastisitas F per A kali L0 per delta L. Jadi per pembagian dengan pecahan bisa dibalik menjadi perkalian, otomatis yang penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Di sebelahnya ada keterangannya. Next, untuk selanjutnya, Pak Agus di sini cantumkan beberapa modulus elastisitas beberapa bahan contohnya. Jadi di sini ada batas kelenturan suatu bahan untuk masing-masing benda ini berbeda-beda. Ini saya ambilkan beberapa slide dan beberapa buku. Intinya kalau pas yang namanya sama itu biasanya nilainya sama, hanya batas ketelitiannya berbeda. Mungkin penggunaan alat ukurnya lain-lain atau satuannya, batas ketelitiannya lain-lain. Di sini ada aluminium sampai tulang tungkai. Ini nilainya dalam satuan Newton per meter persegi. Di samping ada modulus elastisitas juga ada modulus geser. Modulus geser ini digambarkan bahwa benda berbentuk balok, misalkan kita geser, dia akan cenderung lentur di permukaan atas. Sedangkan yang bawah ini akan ada gaya hambat, dia akan berbentuk jajaran genjang, bergeser yang luas atas, yang bawah ini agak terlambat sedikit. Untuk delta L ini akan sebanding dengan L0. Delta L sama dengan sigma kali L. Ini adalah regangan geser. Bukan sigma tapi epsilon.
Yang lain adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas yang ketiga adalah untuk volume. Tadi yang pertama ada modulus elastisitas 1 dimensi, yang kedua 2 berupa bahan luas, yang ketiga adalah volume. Di sini ada panjang kali lebar kali tinggi. Bisa dirumuskan delta V sama dengan V0 kali delta sigma. Bisa dilihat di slide. Untuk yang berikutnya, karena kita membahas 3 itu intinya berpengaruh pada gaya yang kita berikan. Yang pertama kali meneliti atau menghitung ini namanya kita beri penghargaan untuk satuan dan dikenal dengan hukum Hooke. Ada fotonya dan nama lengkapnya, silahkan bisa dilihat. Hukum Hooke ini dirumuskan F sama dengan K kali delta X, atau ada yang merumuskan beberapa buku F sama dengan KX. Ini sederhana sekali. Jadi gaya yang semakin besar kita berikan, ini pertambahan panjangnya akan semakin besar. Jadi kalau karet kita tarik dengan gaya 10 Newton, terus kita tarik dengan gaya 15 Newton, 20 Newton dan seterusnya, ini akan berbeda panjangnya atau perubahan panjangnya. Nah, ini berbanding lurus. Tetapi untuk konstanta elastisitas karet tersebut tetap. Jadi F sama dengan K kali X, dengan K tetap untuk F berbanding lurus terhadap pertambahan panjang. Di slide bisa dilihat F sama dengan K kali delta X, dengan F adalah gaya satuan Newton, K konstanta pegas Newton per meter, serta pertambahan panjang pegas meter. Bagus, untukkan gambar di slide ini pegasnya menghadap ke bawah, vertikal ke bawah. Ini ada getarannya, periodenya berapa, frekuensinya berapa. Untuk T ini kesebandingan antara massa pegas dan konstanta pegas. T sama dengan 2pi akar M per K. Dengan rumus bahwa T sama dengan 1/F, maka untuk F sama dengan 1/2pi akar K per M. T periode dalam satuan sekon, F frekuensi, untuk K konstanta pegas, dan M massa benda dalam satuan kilogram. Saya kira untuk masalah satuan itu sudah tidak ada masalah. Tetapan gaya di sini bisa digambarkan dengan grafik linier sumbu koordinat X dan Y. Untuk koordinat X kita gambarkan pertambahan panjang. Untuk sumbu vertikal Y kita analogikan untuk gayanya. Bisa dicermati di gambar grafik linier lurus ke atas yang warna merah. Di sampingnya ada beberapa keterangan. Terus grafik hubungan antara gaya F, konstanta pegas, K, dan pertambahan panjang. Setelah lurus vertikal ke atas, ini akan mencapai ambang batas kelenturan. Dia akan hilang, sifat elastisitasnya akan menurun. Maka grafiknya akan kembali lengkung ke bawah, seterusnya putus. Yang berikutnya adalah energi potensial pegas. Untuk energi potensial pegas, ini energi yang dimiliki pegas saat dia diberikan gaya. Mungkin mengalami pertambahan panjang. Kalau kita lepaskan, dia akan memiliki gaya pemulih. Balik lagi, istilahnya bahasa Jawanya jebret misalkan. Itu kalau kita kenal, itu gayanya adalah gaya pemulih. Seperti tadi hukum Hooke, F sama dengan min K delta X, jadi gaya bolak-balik. Saat benda atau pegas ini diam, berarti dia memiliki energi potensial, energi yang tersimpan di pegas. Dirumuskan energi potensial adalah setengah Kx kuadrat. Setengah kali konstanta pegas kali pertambahan panjang dikuadratkan. Satuan energi tetap yaitu Joule. Dengan grafik di slide bisa kamu cermati. Kita mengenal susunan atau rangkaian pegas itu ada beberapa macam. Ada yang
sambung menyambung menjadi satu, ini yang dinamakan seri. Terus ada yang bercabang dinamakan paralel atau gabungan keduanya. Jadi rangkaian pegas di sini utamanya ada dua. Yang pertama adalah seri. Jadi kalau seperti kereta api gandeng-gandengan sambung menyambung menjadi satu itu adalah seri. Sedangkan yang bercabang itu paralel. Di sini kalau kita menghitung hanya dua konstanta pegas untuk yang seri ini menggunakan 1/Ks sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Sedangkan untuk yang paralel, jadi kalau pegas kita jadikan satu tetapi di sampingnya jadi bercabang, itu akan terasa berat dibandingkan dengan dua pegas yang dirangkai disambungkan terus kita tarik. Gaya yang kita berikan akan semakin besar. Jadi yang paralel konstanta pegasnya dijumlahkan, sedangkan yang seri menggunakan rumus 1/Ks sama dengan K1 plus 1/K2. Ini untuk yang dua rangkaian pegas. Bagaimana kalau ada tiga? Tetap sama rumusnya. Kalau yang tiga tinggal yang paralel ya K paralel sama dengan K1 plus K2 plus K3. Sejumlah pegasnya berapa? Sedangkan untuk yang seri 1/Ks, 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 dan seterusnya sejumlah pegas yang diminta. Untuk susunan pegas yang bervariasi ada seri maupun paralel, penyelesaiannya bertahap kita sederhanakan sesuai dengan rangkaian pegas tersebut. Di sini Pak Agus ambil beberapa contoh soal untuk aplikatif persamaan yang barusan kita bahas. Ini ada 4 soal maaf. Yang pertama kita akan menghitung tentukan konstanta atau elastisitas bahan. Kita mengenal ada tadi sifat-sifat elastisitas, itu ada yang pertama tegangan, regangan maupun modulus elastisitas. Nah, ini soal yang pertama ini akan menghitung tegangan. Sebuah pegas yang bersifat elastis memiliki luas penampang 1000 meter persegi, milimeter persegi. Jika ditarik dengan gaya 1500 Newton, tentukan tegangan yang dimiliki oleh pegas tersebut. Seperti biasa penyelesaian dalam soal fisika ditulis diketahui, ditanya, dijawab runtut dengan diketahui besaran. Yang pertama adalah luas penampangnya, yang kedua adalah gayanya, terus sigma atau tegangannya berapa, dijawab sigma sama dengan F/A. Dengan pembagian matematis ketemu 1,5 Newton per meter persegi. Tolong untuk perhitungan matematis ini anak-anak sudah lebih paham karena perhitungannya berbentuk sederhana. Yang kedua ini menghitung regangan. Dilihat contoh soalnya, sebuah kawat yang diregangkan 100 cm ditarik dengan gaya 100 Newton yang menyebabkan pegas tersebut bertambah panjang 10 cm. Tentukan regangan kawat tersebut. Untuk yang pertama L0, terus LT, delta L-nya ketemu bahwa delta L sama dengan LT dikurangi L0. Untuk berikutnya gayanya ketemu, dalam perhitungan ditanyakan regangan adalah epsilon sama dengan
delta L per L0 dengan perhitungan sederhana ketemu 0,1. Di sini satuan tidak ada atau ditiadakan oleh pembagian satuan yang sama. Nomor 3 dan 4 saya kira bisa dirunut di layar, bisa dicermati bahwa yang ketiga itu menghitung modulus elastisitas. Kita tahu rumusnya, E besar sama dengan F per A dikali L0 per delta L. Yang keempat, saya kira bisa dicermati juga, ini menghitung modulus elastisitas. Rumus tetap seperti nomor 3 dan sebagainya. Untuk contoh-contoh soal ini bisa kamu lihat di slide. Pak Agus kasih alamat beberapa bank soal kaitannya dengan bab elastisitas maupun hukum Hooke. Yang pertama di alamat https://2/ pembahasan elastisitas dan hukum Hooke, atau yang kedua di sini juga ada beberapa soal yang inti keduanya adalah sama, dan ini banyak variasinya sampai rangkaian seri paralel. Kalau dibahas di sini semua tidak habis, jadi waktunya terlalu banyak. Jadi di sini Pak Agus kasih alamat, silahkan nanti literasi beberapa contoh soal, kamu rangkum dan sebagainya untuk referensi bank soal kalian. Jika ada beberapa latihan yang tidak sempat dibahas di video tutorial ini, bisa diambilkan dari beberapa alamat yang ada. Yang Pak Agus tampilkan di slide ini juga saya ambil dari alamat yang tertera di slide. Setelah selesai semuanya, anak-anak untuk dikerjakan latihan soal sebagai PR, sedangkan pengumpulannya bagaimana nanti Pak Agus buat laman untuk pengumpulan tugas rumah, pekerjaan rumah untuk pertemuan berikutnya. Hari ini hanya pembahasan yang pertama tadi adalah tegangan, stres, regangan, strain, modulus elastisitas atau modulus Young, atau ada yang menyebutkan modulus kelentingan. Dari beberapa hal ini silahkan kalau ada yang kurang nanti bisa dikomunikasikan pada forum di Teams. Jadi anak-anak bisa menulis komentar di situ kaitannya dengan materi yang Pak Agus sampaikan, rangkuman yang anak-anak tulis, tetapi masih ada beberapa kendala, mohon disampaikan agar ke depan pembelajaran ini mengena. Demikian video tutorial sederhana ini, intinya meningkatkan motivasi belajar kalian. Ini adalah gambaran singkat sedikit, tetapi untuk wawasan silahkan cari di referensi yang lain, baik di buku-buku cetak atau mungkin literasi media elektronik. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.